Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Dia layak terima yang terbaik daripada kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Senang sekali bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyapa sekali lagi juga Anda yang mengikuti ibadah via live streaming. Tuhan mau juga menjamah dan melawat kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Buka hati dan izinkan Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan, bulan Januari seluruh gereja Mawar Sharon kita mengangkat tema khotbah yang sama. Meskipun khotbah di dalamnya bisa berbeda-beda, tetapi tema khotbah bulan Januari tahun 2022 ini adalah mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita. Begitu penting visi, karena visi menjadi alasan mengapa atau why. Kalau Anda berkiprah di dalam bisnis, dalam pekerjaan, entah punya perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan, selalu pekerjaan kita atau pabrik atau perusahaan kita itu punya visi, punya misi pada akhirnya. Visi itu menjadi begitu penting karena itu adalah alasan mengapa atau why. Banyak jemaat yang tanya kepada saya, Pastor Bernard, gimana ya caranya supaya saya konsisten saat teduh? Gimana caranya konsisten baca Alkitab? Mumpung kita baru masuki minggu yang ketiga tahun 2022, ada sebuah kebiasaan yang perlu kita bangun. Salah satunya adalah membaca Alkitab. Dan aplikasi GMS Church, yaitu I Love My Bible, membantu kita. Jadi saya dorong sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang belum membaca Alkitab secara rutin, ikuti aplikasi itu, download di gadget kita masing-masing, lalu klik I Love My Bible. Nanti setiap hari kita dipandu satu pasal setiap hari. Kalau dosisnya kurang, bagi beberapa orang karena sudah jadi pemimpin dan sudah lama melayani, kayaknya kurang Pastor Bernard. Kalau satu boleh, mau dua, mau 4 pasal satu hari boleh. Tapi ada orang yang tanya, bagaimana caranya konsisten membaca Alkitab secara rutin? Bahkan bagaimana caranya konsisten olahraga, hal yang jasmani pun ditanyakan. Kenapa Pastor Bernard kok setiap pagi bisa olahraga? Sekian tahun terus konsisten. Kenapa saya jawab? Karena saya mengerti alasannya mengapa. Kalau kita menemukan segala sesuatu di dalam hidup kita, kita menemukan yang satu ini why atau mengapa, bukan hanya sekedar what atau apa atau how bagaimana, tapi why-nya. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan itu akan terus kita konsisteni atau berjalan melakukan secara konsisten. Dan orang berkata kebiasaan kita itu akan menentukan hasil akhir. Jadi ketika kita menemukan why, mengapa, alasannya akan konsisten apapun yang kita kerjakan termasuk perjalanan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu biarkan sepanjang bulan Januari 2022 ini kita kembali kepada dasar yaitu mengadopsi visi kerajaan sorga. Kenapa visinya harus tahu? Supaya ketika kita menangkap why-nya kerajaan sorga, kita akan konsisten berjalan sepanjang tahun ini. Ya kadang-kadang bisa kita lemah, kadang-kadang kita bisa lupa. Tapi cukup dikuatkan, cukup diingatkan kembali kita akan berjalan terus. Dan akan finishing well, finishing strong. Mari kita lihat kenapa kita dipanggil Tuhan untuk berjalan dalam kerajaan sorga atau visi kerajaan sorga. Kita lihat ada salah satu nenek moyang Israel namanya Abraham. Kita perhatikan Alkitab kita di dalam Kejadian 12. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga begitu penting bagi Israel. Karena 3 ayat ini menjadi cikal bakal atau permulaan terbentuknya bangsa yang hebat itu. Dan kenapa saya bahas Abraham? Karena Alkitab kita juga berkata bukankah kita ini keturunan Abraham secara rohani bukan jasmani. Kita bukan orang Israel. Bendera kita merah putih. Kita orang Indonesia. Dan kita perlu bangga dengan negara kita. Dan kita perlu membangun negara kita. Bukan membangun negara orang. Membangun negara kita. Negara kita yang kita cintai adalah Indonesia. Tapi secara rohani kita pun disebut sebagai keturunan Abraham. Perhatikan 3 ayat ini begitu penting menjadi cikal bakal munculnya bangsa yang hebat. Gak terlalu gede sih bangsanya, tapi kalau kita kunjungi di sana, tanahnya subur, hasil alamnya luar biasa. Kalau kita makan paprikanya sana, size-nya besar, warnanya bagus sekali. Teknologi pertanian mereka maju, teknologi militer mereka maju, teknologi digital mereka dan lain sebagainya. Bagaimana cikal bakal muncul. Negara ini dimulai dengan Tuhan menaruh visi. Why, mengapanya. Sehingga muncullah menjadi bangsa yang besar.
Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram lahir di keluarga kaya. Bahkan menurut literatur tertentu, keluarganya itu tidak kenal Tuhan sebetulnya. Penyembah langit, penyembah berhala. Dibahas sama Yosua. Ketika Yosua pasal 24, dia berkata nenek moyang kita menyembah langit, keluarganya. Tinggal di keluarga yang kaya, keluarga yang mapan, keluarga yang nyaman. Secara kondisi itu baik-baik. Perhatikan langsung Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu, bukan hanya dari negaranya. Pergilah dari sanak saudaramu, bukan lagi sanak saudara. Pergilah dari rumah bapamu, bahkan meninggalkan warisannya. Kenapa sih harus pergi? Kondisi sudah nyaman, sudah mapan. Sudah enak, sudah baik-baik. Kenapa Abram harus pergi? Bukankah pergi ke tempat sesuatu yang baru, peralihan, kondisi penyesuaian, bukankah tidak nyaman Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu pada dasarnya kenapa manusia itu sulit untuk berubah? Karena memang kebiasaan kita itu membuat kita nyaman. Karena kebiasaan baru itu susah, gak nyaman, gak enak. Tapi Abram dipanggil keluar karena apa? Karena ada the greater vision, karena ada the greater blessing, ada berkat yang lebih besar. Ada visi yang lebih besar. Kenapa sih hari ini kita mengenal Tuhan? Kenapa setelah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa kita perlu sungguh-sungguh, kenapa kita perlu diajari demikian? Di antara kita mungkin saja pekerjaan kita baik-baik, keluarga kita baik, pernikahan kita baik, kesehatan kita baik, studi kita baik. Puji Tuhan dengan itu. Tapi Tuhan gak berhenti hanya memberkati hidup kita. Atau kebalikannya Bapak Ibu Saudara lagi bergumul pekerjaan, lagi bergumul keuangan. Sekarang pekerjaannya gak menentu, karirnya gak menentu karena kita baru saja di PHK mungkin. Apalagi yang demikian, yang hidupnya baik-baik saja, Tuhan punya greater vision. Yaitu visi kerajaan sorga. Abram dipanggil keluar. Tapi dimulai dengan ini, berfirmanlah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jadi puji Tuhan kalau hari ini kita dengerin firman. Setiap hari kita baca Alkitab, dengar firman juga. Di CG kita bahas firman. Ketika orang tua dengan anak selain menasehati memberikan saran praktis, ada firman yang kita bagikan, bersyukur. Karena ketika ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Abram boleh keluar ninggalkan zona nyaman, tapi dimulai dengan berfirmanlah Tuhan. Hidup kita harus dituntun selalu oleh firman Tuhan, harus dijaga oleh firman Tuhan. Punya persekutuan pribadi dengan firman Tuhan. Kalau hari ini engkau baik-baik saja, puji Tuhan dengan itu. Tapi berjalan terus, ada visi kerajaan sorga, the greater vision, the greater blessing. Apalagi kita yang hidupnya lagi masih bergumul atau jatuh bangun dalam dosa. Jangan berhenti di situ. Bergeraklah, bertumbuhlah, punya kehidupan yang takut dan gentar. Karena sama Tuhan punya visi, punya mimpi yang lebih besar. Nama Abram itu artinya adalah Bapa yang agung atau Bapa yang mulia. Kalau agung dan mulia berarti kalau betul-betul diaplikasikan waktu itu dalam kehidupan Abram berarti dia tidak jadi batu sandungan. Berarti dia punya reputasi yang baik kan? Namanya saja Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Ya belum tentu nama itu mencerminkan orang ya, tapi kan harapan orang tua memberi nama supaya seperti nama yang diberikan demikianlah orangnya. Tapi anggap saja Abram melakukan itu. Dia Bapa yang dihormati, dia Bapa agung, Bapa yang mulia. Berarti hidupnya tidak bercacat celah dalam pengertian pekerjaannya, karakternya, pernikahannya baik-baik. Puji Tuhan dengan itu. Tapi meskipun
Taruh kata Abram sudah betul-betul menghidupi namanya. Tetap Tuhan itu punya visi yang lebih besar daripada hanya sekedar Abram menjadi bapa yang mulia dan agung. Kalau hidup kita merasa baik-baik. Bukan berarti Tuhan itu orangnya gak puasan ya. Dia selalu nuntut terus. Tapi Tuhan selalu punya visi yang lebih baik daripada visi kita pribadi. Bapak Ibu Saudara tahu gak arti nama Bapak Ibu masing-masing? Kenapa orang tua kasih nama itu? Bernard, bir, bukan bir minuman, beruang. Nard, hard, keras atau kuat. Jadi orang tua saya memberi nama saya Bernard supaya saya sekuat sekeras beruang. Bukan beruang Bapak Ibu Saudara, beruang hewan yang gede. Dan dikasih nama yang kedua, nama saya Bernard kan Samuel. Sam, Syamar, mendengar. Samuel, itu Allah mendengar. Berarti orang tua saya berharap hidup saya sekuat beruang dan Allah senantiasa mendengarkan saya. Samuel, Syamar, Allah mendengar. Nama kita pasti orang tua kita kasih nama yang bagus-bagus. Orang tuanya boleh Jawa, namanya luar biasa, melanglang buana internasional nama anak-anak kita. Atau mungkin orang tua kita nggak tahu dulu arti nama kita, udah langsung dikasih aja nama kita, ternyata artinya jelek. Tenang, mau nama arti kita jelek, arti nama kita jelek, mau arti nama kita bagus, Tuhan punya rencana lebih besar daripada itu. Abram sudah bagus nih, Bapak yang mulia, Bapak yang agung, berarti orang respect dengan dia. Dia gak bercacat celah, reputasinya keren. Tapi Tuhan berkata pergi, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, bahkan tinggalkan rumah. Negara besar, sanak saudara, keluarga besar, lebih kecil lagi. Rumah lebih kecil lagi. Tuhan suruh tinggalkan bahkan warisan dari papanya dia tinggalkan. Karena Tuhan punya visi yang jauh lebih baik. The greater vision. Jadi apapun arti nama kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada itu. Jauh lebih baik daripada nama yang diberikan kepada saya, Bernard Samuel, supaya Allah mendengar dan hidup saya sekuat, setangguh, sehebat beruang. Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat. Daripada cuman sekedar sehebat sekuat beruang buat saya secara personal. Bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan, Anda diberi nama dan Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada itu. Kadang harus meninggalkan zona nyaman. Enak hidup lama kita yang penuh dosa. Enak kebiasaan lama kita. Kenapa sih harus terus bertumbuh? Kenapa sih harus terus berubah? Tuhan punya rencana yang lebih besar. Adopsi visi kerajaan sorga. Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa. Perhatikan ayat yang kedua. Tuhan taruh visi itu. Inilah why-nya, mengapanya buat Abram sebelum dirubah namanya jadi Abraham. Dikatakan demikian, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram namanya sudah bagus. Tapi Tuhan panggil, Tuhan rubah namanya. Yang gak perlu rubah nama kita. Di KTP kita, di KK kita, kartu keluarga kita. Tapi nama rohani kita boleh berubah. Abram dirubah namanya jadi Abraham. Abram plus Yahweh Allah mereka. Mereka panggil Yahweh Allah mereka. Jadi Abraham itu bukan hanya Bapak mulia, Bapak yang agung. Tapi Bapak banyak orang, banyak bangsa. Itulah greater vision buat Abram. Meskipun dia sudah punya reputasi yang baik. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada itu. Jadi Abraham bukan hanya sekedar Bapak yang mulia. Tapi Bapak banyak orang, Bapak banyak bangsa. Ada kata berkat di sana dalam bahasa Ibrani. Sedikit pengetahuan buat kita menggunakan kata di dalam bahasa Ibrani. Barak. Barak itu artinya declare a person endowed with power for success, prosperity, and fertility. Jadi berkat itu menurut bahasa aslinya menyatakan bahwa seseorang, kalau kamu diberkati begitu ya, menyatakan bahwa kamu itu dikaruniai, dianugerahi
Kekuatan untuk sukses, makmur, dan subur. Jadi kalau kita dengar kata berkat, berkat itu kita dianugerahi. Diberikan power untuk sukses, makmur, dan subur. Pikiran kita, oh berarti ikut Tuhan kaya raya secara harta. Jangan-jangan dulu disempitkan mengenai harta jasmani atau uang. Karena harta atau uang itu salah satu berkat Tuhan. Tapi itu bukan segala-galanya, bahkan itu bukan nomor satu. Meskipun salah satunya bisa Tuhan memberkati secara perekonomian, secara harta, secara pekerjaan, ya kita yakin. Karena berkat Tuhan itu utuh. Tapi kalau kita mendengar kata berkat, bahkan Tuhan memberkati Abram, berarti dia dikasih power. Supaya hidupnya bisa berhasil, makmur dan subur. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dalam berkat mengenai di dalam perjanjian lama, bahkan menurut saya juga berlaku di dalam terus zaman ke zaman, orang itu bisa diberkati dengan seorang pribadi yang lebih superior, lebih tinggi. Jadi Tuhan memposisikan dirinya lebih tinggi, pasti Tuhan harus lebih tinggi dari Abram, Tuhan harus lebih tinggi daripada kita. Dia pencipta alam semesta. Dia pencipta langit dan bumi, dia the Lord of Hosts. Posisinya lebih tinggi, statusnya lebih tinggi. Hanya dialah yang bisa memberkati kita. Kita diberkati hanya bisa oleh seseorang yang statusnya, yang posisinya lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih superior daripada kita. Ketika Tuhan memberkati Abram, Tuhan menempatkan posisinya lebih tinggi daripada Abram. Dan dia memberkati pribadi yang lebih inferior, yang lebih rendah. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang lebih tinggi daripada kita. Biarkan Tuhan yang lebih tinggi itu senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Menuntun kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Karena dialah pribadi satu-satunya yang bisa memberkati kehidupan kita. Sebenarnya tapi saya bisa diberkati oleh orang lain dari manusia, iya. Tapi dari manusia itu sifatnya sementara, tidak menyeluruh. Pasti ada area-area tertentu yang miss. Dan tidak bisa kekal kan. Tapi kalau sekali Tuhan memberkati, bisa menyeluruh komplit. Makanya kita lihat ayat 2 dan 3. Ada 7 berkat yang diucapkan Tuhan kepada Abram. 7 ini orang Israel, 7 itu punya simbol atau punya makna, artinya utuh komplit. Kalau Tuhan memberkati kita itu utuh atau komplit. Jadi kalau kita lihat berkat, jangan langsung kita berpikir hanya soal uang saja atau harta saja. Kita terlalu merendahkan berkat Tuhan, kita terlalu menganggap enteng pribadi Tuhan yang memberkati kita. Kalau dia memberkati, itu komplit utuh di dalam perjalanan hidup kita. Kayak lagu tadi yang kita nyanyikan, dan berkat-Mu tercurah. Itu yang paling keras yang kita nyanyikan ya. Atasku gitu ya. Kita ulangi, dan berkat-Mu. Tapi ketika kita ngomong berkat, ada pribadi yang lebih tinggi yang kasih power kepada kita. Supaya kita memang berhasil di dalam setiap jalan kita. Dan itulah maksud Tuhan. Sudah Abram itu enak, nyaman, punya keluarga, gak kurang apa, disuruh keluar ngapain. Karena Tuhan punya visi yang lebih besar. Visi kerajaan sorga. Dan kita pun dipanggil sebagai keturunan Abraham, meskipun kita orang Indonesia, bendera kita merah putih. Bendera kita bukan putih, biru ada garisnya, lalu ada bintang Daud di situ, bukan, itu bendera Israel. Kita harus cinta bangsa Indonesia, bangga dengan bangsa kita, berjuang membangun bangsa kita. Tapi kita dipanggil sebagai keturunan Abraham rohani. Kalau Abraham diberikan berkat, kita pun menerima berkat yang sama. Bahkan perjanjian baru pun berkata demikian. Kalau kita dalam Kristus berarti kita juga disebut sebagai keturunan Abraham, kata Paulus kepada jemaat. Jadi lihat, kita perhatikan bahwa berkat, ketika kita berbicara mengenai berkat bukan hanya sekadar uang. Meskipun saya yakin kok, salah satu iya. Tuhan menyertai pekerjaan kita, Tuhan memberkati karir kita, iya. Tapi kalau kita hanya melihat itu, hanya sempit. Visi kita kurang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita pada posisi dia lebih tinggi. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya.
Abram Bapak yang mulia, Bapak yang agung itu. Tuhan berkata enggak cukup. Kamu harus jadi Bapak banyak bangsa. Emang anaknya banyak anak Abram? Enggak. Anaknya hanya beberapa, salah satunya yang kita tahu Ishak, Ismail. Anaknya sih enggak banyak, tapi karena berkat itu Tuhan kasih. Keturunannya pun dapat power yang sama. Sehingga keturunannya pun jadi sebuah bangsa yang besar. Mungkin anak kita, apalagi di zaman sekarang ini 2, 3, 4 aja sudah banyak. Kalau di zaman dulu bisa 6, 10 gitu ya. Zaman ini 2 aja udah banyak, 3 aja udah banyak. Anak kita mungkin secara jasmani gak banyak. Tapi anak rohani kita, orang-orang yang dipengaruhi hidupnya oleh kita. Entah lebih tua usianya, entah seumuran, selevel, atau di bawah kita secara usia. Anak kita juga banyak. Tuhan mau panggil demikian. Tuhan mau panggil setiap kita demikian. Perhatikan ada 7 berkat yang diucapkan Tuhan kepada Abram waktu itu. Belum namanya diganti menjadi Abraham. Ayat 2 dan 3 perhatikan. Yang pertama menjadi bangsa yang besar. Berkat yang kedua memberkati engkau. Yang ketiga membuat namamu masyhur. Yang keempat menjadi berkat. Yang kelima Tuhan memberkati orang yang memberkati. Keenam Tuhan mengutuk orang yang mengutuk. Lalu yang ketujuh disimpulkan dengan begini. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan berbicara 7 berkat spesifik itu karena memang tadi saya berkata di awal Kejadian 12 ayat 1 dan 3 itu cikal bakal menjadi bangsa Israel. Memang kita gak langsung berkata Tuhan berarti kita akan jadi bangsa yang besar, memberkati kita, buat nama kita masyhur, berarti terkenal. Satu dengan yang lain berbeda. Ada orang yang memang diberikan kekuatan demikian rupa secara pekerjaan, keuangan, size perusahaan, size karir kita juga bisa beda satu dengan yang lain. Kita gak perlu membandingkan loh sama-sama katanya keturunan Abraham. Kok size pekerjaan dia lebih besar, size bisnis dia lebih besar. Aku kok kecil, omset dia miliaran, aku kok dari kemarin, dari dulu hanya jutaan terus. Jangan bandingkan size-nya. Saya gak berbicara mengenai size yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Misalnya membuat nama kita masyhur, berarti kita dikenal orang. Kok kita gak seterkenal Pastor Philip ya misalkan. Tuhan punya takarannya masing-masing. Ada orang yang dipercaya banyak tapi dituntut banyak. Satu ketika saya ketemu dengan jemaat, ngobrol-ngobrol. Lalu dia berkata, susah ya jadi kayak Pastor Bernard ya. Orang tahu, jadi kemana-mana itu harus jaga sikap. Bukan berarti kalau gak jadi pendeta terus kemudian sembarangan ngawur juga enggak. Lalu dia bilang begini, yang menyentak saya, jemaat, dia berkata begini. Pastor Bernard, maaf ya, saya belajar. Ternyata satu berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu adalah kebebasan atau kemerdekaan. Maksudnya gini, ketika kita bisa apa adanya lalu gak dilihat orang karena mungkin kita gak terkenal. Itu salah satu blessing juga loh. Jangan kita pikir, lebih enak ya kalau kita terkenal. Lebih enak ya kalau di media sosial follower kita banyak. Bisakah berpikir kebalikannya, orang-orang yang followernya banyak, orang-orang yang pengikutnya banyak dikenal. Itu netizennya Bapak Ibu Saudara, waduh, mengerikan. Dicaci maki di dalam media. Jadi kita jangan bandingkan size. Oh nanti kalau terkenal berarti sama-sama terkenalnya sama. Size berkatnya sama, perusahaannya sama, jadi bangsa besar. Size-nya sama. Saya gak berbicara mengenai size-nya. Tetapi memang Tuhan menganugerahkan kekuatan untuk kita berhasil di dalam perjalanan hidup. Dan di antara 7 berkat itu ada berkat yang paling tinggi. Yaitu berkat terakhir begini dikatakan mengenai Abram. Karena kalau Abram miss atau kehilangan di berkat yang ini. Tak ada gunanya 6 berkat yang lain. Tuhan berkata begini, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah ini saya yakin semua kita Tuhan memberikan tugas panggilan berkat yang sama. Tahukah Bapak Ibu Saudara, oleh kita semua kaum, orang di sekeliling kita mendapat berkat lewat kita.
Oleh karena itu kenapa Tuhan panggil kita menjadi anak-anaknya. Kenapa kita perlu sungguh-sungguh. Kenapa kita perlu berjalan dalam takut dan gentar akan Tuhan. Bukan sekedar supaya Tuhan berkati kita. Bukan supaya kita dikenal atau terkenal nama kita masyhur. Bukan supaya kita dapat ini dan dapat itu. Iya dalam perjalanannya Tuhan bisa mempercayakan. Tetapi endingnya. Inilah kenapa Tuhan memanggil Abraham menjadi Abraham. Dari Bapa yang mulia. Pekerjaannya sudah diberkati. Tuhan berkata enggak cukup. Kamu harus jadi Bapa banyak bangsa. Karena olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan panggil kita. Oleh kita. Orang-orang di sekeliling kita mendapat berkat. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Berkat itu tadi saya berkata 7 berkat itu komplit berarti utuh lengkap. Biarkan pernikahan-pernikahan yang rapuh, pernikahan-pernikahan yang mau bercerai sudah di ujung tanduk perceraian. Ketemu kita pernikahan itu diberkati, dipulihkan. Karena olehmu semua kaum diberkati. Bukankah salah satu berkat juga pernikahan? Biarkan orang-orang yang sudah putus asa di dalam hidupnya. Sudahlah aku menempuh jalan yang satu ini saja bunuh diri. Aku sudah menyerah segala macam usaha, daya dan upaya sudah kulakukan. Ketemu dengan kita. Orang itu menyesal dan berkata, kenapa ya aku memikirkan bunuh diri? Aku gak kepikiran ya ketika engkau jemaat gereja Mawar Sharon berbicara, menasehati kenapa ya aku gak kepikiran. Iya, karena itu tersembunyi dari mereka dan Tuhan nyatakan lewat kita. Dan ketika kita menasehati, mungkin nasihatnya simple, sederhana tapi orang itu tiba-tiba terlepas gak jadi bunuh diri. Hari ini mereka membangun hidup mereka kembali dengan baik. Ada orang-orang tertentu atau anak-anak muda yang terikat narkoba, free sex. Mereka lakukan itu karena mereka gak tahu hidup mereka untuk apa. Atau mereka terlalu kecewa dengan keluarga. Tapi ketika ketemu dengan kita, mereka tiba-tiba kayak selubung itu dicabut daripada kedua mata mereka. Dan mereka bisa melihat dengan jelas. Itulah yang Tuhan lakukan lewat saya ketika di awal pertobatan saya kelas 3 SMA, lalu masuk ke kuliah di tahun-tahun pertama semester awal itu. Saya melayani generasi muda, orang-orang yang terikat narkoba, orang-orang yang ngawur hidupnya, yang free sex. Orang-orang itu seperti terbuka mata rohaninya dan hari ini ketika ketemu dengan saya, ya sudah seusia saya sudah paruh baya juga. Orang-orang itu hidupnya gak sama lagi. Itulah sebabnya Tuhan panggil Abraham. Itulah sebabnya kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Bukan supaya kita kaya raya, sukses dan berhasil untuk diri kita. Tapi olehmu, oleh kita, semua kaum di muka bumi mendapat berkat-berkat apa ya Pastor Benat? Ya berkat tadi pemulihan keluarga, orang mendapatkan visi dan mimpi, gak terikat dengan kehidupan yang ngawur sembarangan. Orang itu pernikahannya dipulihkan, orang itu punya visi dan mimpi yang baru dalam Tuhan. Orang itu punya pengharapan lewat hidup kita. Sepenting itu Tuhan panggil kita, se-urgent mendesak itu, se-important itu Tuhan pilih setiap kita. Meskipun kita sendiri mungkin sudah nyaman mapan, ngapain repot ngurus ini dan ngurus itu. Tapi Tuhan panggil kita. Pastor Firman Tova mencetuskan 2030 300 mendirikan 300 gereja lokal sampai 2030 akhir nanti kita adopsi 30 gereja lokal. Kalau ditanya mau nyaman Bapak Ibu Saudara, kalau mau nyaman tuh gak perlu ngerintis gereja. Repot. Mulai lagi dari awal. Kalau mau nyaman, kayak kita ya, kalau punya anak lagi bayi itu kan repot ya. Bukan berarti kita gak bersyukur. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang bergumul sudah sekian tahun pernikahannya, gak punya anak, lalu dikaruniai anak. Tapi buat orang-orang yang sudah anaknya sudah besar, lalu ingin punya baby lagi, ya ada juga yang seneng ya. Karena katanya kayak dapat mainan loh, kok bayi jadi mainan ya. Tapi seneng lah, tapi kan repot kemana-mana bawa botol minum susu dan lain sebagainya, ganti popok. Punya anak itu repot. Sama juga, jangkau jiwa terhilang itu repot. Nilai mereka belum sama, masuk gak tahu apa-apa kita perlu ajari, muridkan, ajari, doakan. Gak tahu doa, gak tahu saat teduh, gak tahu prinsip ini, gak tahu prinsip itu. Kita ngulangi lagi. Sama kayak ngerintis gereja. Lebih enak, udah nyaman kita Semarang aja. Ngapain perlu ngerintis gereja?
Tapi kalau kita hanya berhenti itu, kita baru jadi Bapa yang mulia. Kita belum jadi Abraham. Bapa banyak bangsa. Akan repot. Kenapa kita diajari gen atau DNA GMS menjangkau jiwa terhilang? Iya. Karena kita tahu itu hati Tuhan. Bukan sekedar apa yang dipandang baik oleh Sharon. Kenapa dari waktu ke waktu Anda dimuridkan, bangkit jadi pemimpin. Yang jadi jemaat, dilatih jadi sponsor. Sponsor itu menggembalakan 2 mungkin atau 3 orang memuridkan mereka. Yang tekun jadi sponsor, dia jadi CG leader, jadi coach, jadi TL. Kenapa kita repot-repot memuridkan? Sudahlah jadi jemaat semua biasa kan, enak nyaman. Betul sih. Repot untuk memuridkan, repot kok kalau untuk membangkitkan orang itu jadi pemimpin, jadi volunteer yang melayani. Tapi itulah kehendak Tuhan. Kalau pengen sendiri sih, hanya cukup jadi Bapa yang mulia. Tuhan bilang no. Keluar dari negaramu, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari rumahmu. Harus berjalan. Abram yang sudah mapan harus berjalan lagi. Berhadapan dengan musuh untuk menyelamatkan dia punya saudara Lot namanya. Repot. Tapi itulah perjalanan yang Tuhan mau. Jangan lihat repot ribetnya. Itu adalah why, alasan mengapanya. Visi kerajaan sorga. Tuhan taruh. Itulah sebabnya kenapa gereja kita makin lama Tuhan percayakan makin banyak hal. Tidak menghakimi gereja lain punya visinya sendiri. Tapi kita ngomong rumah sendiri. Kenapa Tuhan percayakan makin lama makin banyak? Iya, karena kita sedang berjalan. Belajar berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Belum sempurna, masih banyak kekurangan gereja kita. Tapi kita mau ya Tuhan. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Dikatakan olehmu semua di muka bumi akan mendapat berkat. Dan hebatnya adalah karena Tuhan yang memberikan itu berkat dalam hidup kita. Kita diberkati dan ketika kita menjadi berkat. Kita sedang menularkan power yang sama. Orang-orang yang kita layani pun mendapat kuasa untuk mereka berhasil dalam hidup mereka. Kok bisa? Apa bedanya berkat dari orang lain? Beda dong. Karena berkat yang Tuhan perintahkan untuk turun dalam hidup Abram langsung diperintahkan dari mulut Tuhan. Karena dimulai Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan berfirmanlah Tuhan. Jadi berkat yang kita terima beda dengan berkat yang kita terima dari orang lain. Karena berkat dari Tuhan disertai dengan otoritas power. Pastor Bernard, tapi orang yang kita gembalakan secara pekerjaan lebih kaya tuh. Lalu apakah kita bisa memberkati dia? Ya. Ada nasihat, ada kata-kata hikmat, ada kata-kata pengetahuan, ada arahan direction. Mungkin orang itu karirnya lebih cemerlang atau lebih banyak hartanya dibanding kita. Tapi Tuhan sudah terlanjur memberikan berkat, memberikan kuasa itu. Pastor Bernard, tapi orang yang kita layani, pendidikan saya aja S1. Itu aja mungkin banyak yang gak kelar. Nah orang kita layani S2, S3. Lalu gimana kita ngomong sama mereka? Secara title mereka lebih tinggi. Ada hikmat, ada kata-kata berkat. Ada direction. Ada hal-hal rohani. Tuhan tetap pilih kita jadi berkat. Bukan berarti kita menganggap rendah orang lain lalu ngitung-ngitung mempertimbangkan siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Enggak. Tapi maksudnya adalah siapapun yang kita hadapi, siapapun yang kita layani, siapapun yang kita doakan, siapapun yang kita nasihati, siapapun yang kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas itu kuasa untuk menjadi sukses dan berhasil. Dan Tuhan pakai kita. Itulah sebabnya Tuhan panggil Abram, itulah sebabnya Tuhan panggil kita semua untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita boleh memberkati orang, kalau orang itu misalnya gak punya pekerjaan, orang itu kesulitan ekonomi, orang itu tadi gak punya visi, gak punya tujuan, kita boleh memberkati mereka. Karena kita dipanggil jadi berkat, tapi dengan bijaksana, jangan sampai kita dimanfaatkan. Tapi saya akan closing khotbah saya dengan berkat yang paling mulia, berkat yang paling tinggi adalah ini. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Dan berkat yang paling tinggi yang kita bisa tawarkan kepada orang lain adalah demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Untuk kesekian kali Tuhan mengikat atau meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham. Antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal.
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Berkat paling tinggi, berkat paling mulia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umat Tuhan. Berkat paling tinggi adalah mengenal Dia. Berkat paling tinggi adalah Tuhan menyertai kita, namanya disebutkan orang Immanuel, Allah beserta kita. Orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan tidak punya itu. Oleh karena itu jangan hanya melihat berkat, kalau ngomong soal berkat, apalagi kita nyanyikan lagu tadi, dan berkat-Mu tercurah atasku. Langsung pikirannya rupiah, 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 dolar, dolar, dolar. Kita merendahkan Tuhan. Berkat yang paling mulia, yang paling tinggi adalah Tuhan menjadi Allah kita. Siapa kita? Kita bisa panggil Dia Tuhan kita. Atau bahkan karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Oleh karena itu yang beruntung itu adalah anak-anak kita yang lahir di keluarga kita masing-masing. Karena anak-anak kita bisa memanggil kita ayah, ibu, bapak, dan lain sebagainya, bapak, ibu. Beruntunglah kita bisa memanggil Dia Allah kita. Tuhan menyertai kita. Orang-orang di luar sana membutuhkan itu. Untuk itulah sebabnya kita dipanggil. Keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kehidupan lama kita. Supaya oleh kita semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Pulihkan pernikahan. Kuatkan yang lemah. Berikan visi mimpi bagi yang bingung, yang putus asa bunuh diri. Mau bunuh diri, berikan pengharapan baru dan berkat yang paling tinggi. Kasih tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu hidup dan mengasihi mereka. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala.